Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman mahasiswa. Kita akan lanjutkan yang praktek ketiga berarti ya. Praktek ketiga. Bahasan kita adalah membuat report ya. Membuat report. Nah, ini ada di halaman saya tuliskan dulu ya. Di modulnya ada di halaman 43 ya. Halaman 43. Kita akan lanjut saja. Kita buka dulu VisualFox Pro-nya ya. Nah, kita buka project yang sebelumnya ya. Yaitu kita simpan di ya, ini ya di folder PAA nama sendiri, di PRG nama projectnya SKA ya. Kemudian kita masuk karena kita sekarang akan membuat report ya. Ada klik di dokumen sini, pilih report ya. Kemudian pilih new report. Nah, ini new report. Nah, kita masuk nih ke halaman reportnya ya. Nah, sebelum kita mendesain ya, kita akan setting dulu halamannya. Dari file ini pilih page setup ya. Page setup di sini kita bisa men-setting ukuran kertasnya. Mau pakai ukuran di sini ada tombol page setup ya. Page setup. Nah, kita tinggal pilih ukuran kertasnya mau pakai ukuran kertas apa. Mau A4, mau A5, mau A6 gitu ya. Gitu. Nah, misalkan kita sekarang pakai A4 ya. Kita pakai A4. Nah, nanti apa namanya orientasinya mau apa, mau portrait ya, portrait seperti ini atau landscape gitu ya. Jadi kalau nanti yang laporannya melebar ke kanan gitu ya, jadi kalau pakai portrait tidak cukup, gunakan yang landscape ya. Nah, untuk sekarang ini karena datanya sedikit, kita pakai portrait saja ya. Kita klik di portrait ini, pilih OK, kemudian OK lagi ya. Nah, kemudian berikutnya kita juga di sini defaultnya tuh hanya ada page header, detail sama page footer ya. Nah, kita juga bisa menambahkan untuk title ya, title. Jadi kalau page header ini adalah judul setiap halaman ya, judul setiap halaman taruh di sini ya. Nah, kalau datanya ditaruh di detail ya, kalau page footer ini adalah untuk nanti misalkan ngasih nomor halaman atau ya apapun yang ada di footer ya. Nah, ada lagi berikutnya kita bisa menambahkan sini dengan cara klik kanan ya, pilih optional band. Optional band ini kita bisa menambahkan title ya dan summary ya, title dan summary. Ini kliknya seperti ini aja ya. Yang ininya nggak usah di checklist ya, kita klik OK. Nah, title ini untuk memberikan judul ya, yang nanti akan muncul di halaman pertama saja. Gitu. Sedangkan sini ada summary ya. Summary ini nanti yang muncul di halaman terakhir saja ya. Nah, misalkan di sini kasus ini kita akan buat nih di apa di titel ya, di titel. Nah, pertama untuk memunculkan logo ya. Munculkan logo, kita munculkan dulu toolbarnya ya. Klik dari view sini, pilih yang report control toolbar. Nanti akan muncul seperti ini ya, toolbarnya. Nah, untuk logo kita akan gunakan yang ini ya, picture. Yang picture ini untuk memasukkan gambar ya. Kita akan buatkan sini kira-kira sebesar ini untuk logonya ya. Kita pilih yang di sini expression or variable name ya. Kita cari di sini gambarnya ya. Uh, gambarnya sebentar. Control search ya. Uh, ini nama tabelnya belum. Sebentar. Ini database datanya nggak ada ya. Tabel ini tadi salah milih ya.
oleh picture ini betul, klik di sini ya, control source. Oh ya, tadi salah ya, ini pilih yang file ya, pilih image file dulu sini filenya, kemudian kita cari di GB ya, di GB. Nah ini logonya yang ini ya, kita pilih logo ini. Oke, jadi pilih yang image file, kemudian kita pilih di sini filenya apa ya, pilih filenya apa, tadi pilih file yang ini, yang logo ya. Ya, kemudian setelah dipilih file di sini, nah tampilannya nanti kita akan menyesuaikan gambarnya, menyesuaikan frame. Ya, jadi gambarnya tidak boleh melebihi frame ini gitu ya. Maka kita pilih yang scale content fill the frame yang ini ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya logonya. Berikutnya kita akan menampilkan di sini data perusahaan ya, dari tabel perusahaan yang tadi ya. Kita buka dulu di sini di, ya ada data session ya, klik di data session, kita akan open dulu ya tabel perusahaannya ini ya. Kita buka dulu tabel perusahaannya, kemudian kita akan pilih yang ini ya, yang field ya, yang field kita akan masukkan di sini data perusahaannya. Nah, kita klik titik-titik sini ya, titik-titik di sini, double klik nama perusahaan. Oke ya, oke. Kita akan format font ya, pakai size-nya yang kira-kira 14 cukup lah ya, pakai Arial. Sebentar, ini yang 14, ininya Arial. Pakai bold ya, Arial bold. Nah, kita lebarkan sini ya. Nah, inilah. Kemudian untuk alamatnya kita munculkan di sini alamatnya. Nah, pilih yang nama perusahaan ini alamat ya. Alamat ya. Kalau mau digabung dengan kota bisa ya, dengan plus kota ya, plus kota gini. Plus kota ya. Kemudian kalau mau digabung lagi dengan telepon, ditambahin bisa dengan teleponnya ya. Telepon sini. Tuh. Nah, cuma nanti kalau ini diklik OK aja ya. Ini kita coba lebarkan sini ya. Nah, cuma ini kalau kita tampilkan ya di preview ya, ini dia tombol previewnya, nanti munculnya seperti ini ya. Nah, ini gak muncul semua karena nggak cukup ya, nggak cukup. Ini kita close dulu ya, kita close ya. Ini kalau kita lebarkan jadi ya, kita lihat preview lagi nih keluar, tapi jaraknya jauh ya. Dari alamat ke kota ini jauh. Nah, untuk menghilangkan atau untuk menghilangkan space-nya, kita bisa tambahkan membuang space itu perintahnya trim ya. Kita tambahkan trim di sini ya. Ya, kemudian tutup di sini ya. Nah, maka nanti kalau kita jalankan ya, kita running lagi. Nah, ini uh, dari sini cuma rapat ya, karena kita dibuang spasinya, jadi ini nempel ya, nempel. Nah, kita bisa ditambahkan space ya, ditambahkan space di sini. Jadi plus tanda kutip spasi tanda kutip ya. Kemudian ditambahkan kota gitu ya. Nanti kota juga kita bisa pakai tambah trim sini ya. Tambah trim lagi. Kemudian tutup di sini ya. Ditambahkan lagi tanda kutip plus tanda kutip ya. Kita lihat di run lagi, nanti munculnya seperti ini ya. Nah, ini uh, kalau teleponnya nggak mau kita munculkan, jelek, terlalu panjang ya, atau diganti dengan kode pos boleh. Kita ganti dengan kode pos aja ya. Kode pos kita ganti dengan kode pos. Kita lihat
Nah, seperti ini cukup lah ya. Tuh. Nah, oke. Ini kita ke bawahkan dikit ya. Kemudian kalau mau kita kasih atau di underline aja ya, di underline. Di underline sini format ya. Pilih di style ya, di style. Ini underline, pilih underline. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, ini ada underline. Ya, kalau jelek nggak usah lah. Kalau misalkan jelek kita hilangkan aja underline-nya. Ya, kalau jelek kita pilih style tadi underline-nya hilang. Nah, jadi gini aja nggak apa-apa ya. Kemudian kita masukkan judul berikutnya. Ya, judulnya adalah daftar user ya. Kita klik yang ini aja, pakai ini ya. Nah, kita masukkan daftar user. Daftar user ini kita akan format font ya, pakai Arial saja. Arialnya Arial bold ya, size-nya 14 misalkan gitu ya. Oke. Nah, ini supaya di tengah-tengah kita bisa perintahkan format legend, pilih yang horizontal. Jadi tengah-tengah baris. Nah, kemudian berikutnya kita akan buatkan judulnya. Judulnya di sini ada nomor ID, nama user, sama level akses ya. Nah, judulnya di sini nomor ID ya. Ini kalau terlalu kurang ke kanan boleh kita geser ini. Nah, jadilah ya. Kita masukkan sini nomor nomor ID ya. Nomor ID kemudian berikutnya nama user ya, dan satu lagi level akses ya, level akses ya. Nah, nah, kemudian kita boleh kasih tanda garis pakai ini ya, garisnya tinggal dikasih garis aja di sini. Nah, kemudian bawahnya kita kasih garis lagi. Nah, gini. Kalau kira-kira kurang bagus ini tinggal digeser aja ini ya, digeser ke atas. Nah, gitu supaya kelihatan. Ini boleh ditebalkan, ya menebalkannya tinggal di blok saja pakai format font ya, kemudian pilih yang bold ya, tebal. Kemudian berikutnya untuk masukkan data, data dimasukkan di sini di detail ya, di detail kita tinggal pilih yang fill ini. Ya kalau tadi label ini fill, kita masukkan di sini. Pertama adalah ini datanya belum kita panggil ya. Kita buka dulu datanya di sini. Pilih open ya, pilih tabel usernya. Oke ya. Ya, oke. Nah, jadi dari sini buka dari data system ini dibuka ya, pilih open, buka tabel usernya. Nah, sekarang kita tinggal klik yang field ini, kemudian taruh di sini, diklik saja di sini ya, kemudian klik titik-titik. Nanti Anda pilih di sini, pilihkan ke tabel user, double klik yang nomor ID. Ya, kemudian oke. Oke ya. Nah, ini nomor ID-nya sudah muncul. Kemudian berikutnya klik lagi, Anda pilih untuk nama usernya ya, di tabel user, nama user ya. Nah, oke. Oke ya. Nah, kita panjangkan aja sini ya. Nah, kemudian berikutnya ini kalau spasinya ingin tidak terlalu jauh ya, segini aja. Nanti spasinya tidak terlalu eh, jaraknya antara baris dengan baris berikutnya tidak terlalu jauh ya. Kemudian terakhir level akses ya. Nah, level akses itu yang keluarnya cuma satu ini ya. Coba kita lihat dulu dari tabel user di sini level aksesnya. Level akses ya, passwordnya tidak kita munculkan.
Nah, ini level akses. Nah, kalau nanti ingin munculnya di tengah-tengah ya, tengah-tengah boleh pakai format di sini tag alignment-nya pilih center. Nanti kalau ditampilkan seperti ini ya. Nah, ini Ahmad Sofyan, level aksesnya 2 ya. Nah, ingin keluarnya bagaimana? Kalau ingin keluarnya adalah di sini user atau admin ya. Nah, bisa kita gunakan pakai formula, ditambahkan di sini di depannya pakai iif ya. Jadi di depannya tidak gunakan iif gini ya. Jika level aksesnya 1 gitu ya. Nah, koma, kalau 1 itu adalah user. Ini kayak tanda kutip ya, tanda kutip user. Ya, tanda kutip user. Ya, kalau bukan user pasti admin kan. Ya, jadi sininya karena cuma 2 admin. Tuh. Oke, kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini keluarnya admin ya, karena di sini level akses dari 2 ya. Kemudian kita tutup dengan garis di bawahnya sini ya. Tutup dengan garis. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini operatornya ya, atau tanggal cetaknya. Tanggal cetaknya kita klik di sini ya. Misalkan kita mau ngambil dari admin ini adalah kotaknya ya. Kotak pernya, misalkan sini kotak per ya. Kita gunakan trim untuk membuang spasinya ya. Kemudian di sini tambahkan dengan koma ya. Spasi tanda kutip tambahkan dengan date ya. Dengan date, dengan tanggal sekarang ya. Kemudian kita lebarkan, posisinya kita dirubah di tengah ya, pakai format text alignment center. Di bawahnya kita ingin munculkan nama usernya di sini ya. Nama usernya dari tabel. uh, Nama user ini ngambilnya dari tabel belum kita buat ya. Atau sementara kita karena kita belum buat tabel user ya, kita pakai ini aja dulu di sini ya. Petugas gitu ya, petugas gitu. Nah, sementara pakai ini aja dulu. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, oh, ini uh, ada error ya. Trim perusahaan kota per kemudian ditambah, coba kita preview tadi errornya apa. TB perusahaan kota per ini TRIM trim ditambah koma. Oh ya, ini karakter di sini date gak bisa digabung ya. Caranya kita tambahkan di sini, dirubah dulu tanggalnya ke karakter date touch-nya. DTOC, tambahkan di depannya pakai DTOC. Nah, DTOC nah gini ya, tambahkan DTOC ini untuk mentranslate dari tanggal ke karakter ya. DTOC. Ya, kita klik OK. Nah, kita sekarang lihat lagi preview ya. Nah, keluar ya. Jadi Cimanggung tanggal sekarang ya, di sini petugas. Oke, itu cara membuat report ya. Ini kita simpan dulu. File save ya, kita simpannya di PRG, namanya adalah, kalau lihat di form kemarin ya, sebentar supaya sama nyambung ke ini ya, ke form user kemarin. Di sini di tombol cetak ya, di tombol cetak ini namanya adalah daftar daftar user ya. Nah, daftar user. Jadi si reportnya kita akan simpan, ini namanya daftar user ya. Kita akan simpan
Ya, di save namanya disimpannya di PRG sini namanya user daftar user save ya. Nah, sekarang sudah disimpan, kita tutup ya. Kita coba jalankan dari sini ya, dari komputer ini di run ya. Kemudian kita klik view ya, kita view dulu sini supaya muncul. Nah, ini kan keluar tombol cetaknya ya. Kita cetak sini. Oh, ini tabel perusahaannya belum dipanggil. Ya, kita coba panggil di sini ya. Nah, kita panggil di sini di loadnya. Nah, loadnya kita tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan saja copy paste ini ya, copy paste. Tambahkan di sini TB perusahaan. TB perusahaan ya. Ini juga sama TB perusahaan. TB perusahaan. Sekarang kita coba running. Oke, kita tes eh, cetak ya. Ya, tampil ya. Oke, demikian cara membuat report ya. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam mempelajari bahasa pemrograman dengan Visual Foxro ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.